gurunya nggak ada, gurunya dimarahi atau gurunya disentuh, wah marah santri ini. Ini takdim. Bukan berarti feodal banget, gurunya disentuh kok marah. Kenapa Trans 7 harus dibaikot? Lah nyentuh guru saya kok kan gitu. Kemudian udah pakai udeng-udeng gede, pakai sorban, kemudian jual banyu, kemudian siapa yang doa ini ayo 10 juta. Semakin doanya panjang 15 juta. Ini jangan diikuti yang begitu itu kasuistik ya. Ya ada yang begitu gitu. Ya. Dan itu kalau kiai beneran, insya Allah tidak ada yang begitu. Kalau yang kiai-kiainan atau yang kepingin dianggap yang gitu, ya itu kasuistik. Oh, no, santri kok ngesot depan kiai. Ada santri kok cium tangan kiai. Feodal itu. Justru yang Anda yang feodal karena Anda nggak baca, nggak baca ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Interaksi, podcastnya Berita Jateng.tv, dan tamu kita sekarang istimewa, Vi. Ini Dr. Kiai Haji Fadlan Mustafa, LC, MA. Gitu ya. Pengasuh Pondok Pesantren Fadul Fadlan Mijen, Kota Semarang. Nah, kita akan membahas ini ya. Ini setelah Hari Santri kemarin kayaknya bertepatan momennya kok muncul banyak kontroversi tentang pesantren. Kalau dilihat dari rentetan peristiwanya ini dari tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qasimi Sidoarjo, kemudian ada tayangan di Trans 7 expose unsensor yang memframing negatif kehidupan di pesantren. Nah, kita sebagai media ini merasa perlu untuk mencari tahu, mengklarifikasi ya dari orang yang benar-benar orang pesantren, yang bagaimana sebenarnya kehidupan di pesantren yang orang luar ini nggak tahu gitu ya. Dan narasumber kita ini kan bukan kaleng-kaleng ya, lulusan Kairo, Mesir, kemudian S3-nya sampai S3 di Mesir gitu, dan mantan santri Mbah Maimun, betul ya. Kemudian ketua komisi masih santri, jangan mantan. Masih santri ya Mas sekarang. Nah, kemudian juga ketua komisi fatwa MUI Jawa Tengah. Nah, Yai, kalau melihat polemik yang kemarin terjadi ini, terutama seruan untuk boikot tayangan Trans 7, meskipun yang terakhir sudah ada permintaan maaf dari Transcorp ya, terutama dari Pak CT itu datang langsung ke Lirboyo itu, menyikapinya ini pripun ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berita Jateng TV yang saya hormati, terutama Mas Riki yang riang gembira menanggap orang pesantren. Terima kasih atas undangannya. Saya sengaja kalau diundang atas nama pesantren, saya semangat. Karena itu jenuh ya, jadi dari nurani yang dalam kami belum pernah lepas dari idiom pesantren. Sekalipun saya kuliah di luar negeri 17 tahun di Mesir, di Al-Azhar saya, tapi saya tetap nurani santri saya itu melekat. Sekalipun saya pernah kerja di kantor kedutaan besar Republik Indonesia, juga pulang jadi dosen di UIN Wali Songo, tapi santri saya nggak bisa lepas. Jenengan lihat saya itu kan pantasnya kan santri terus ya, pecinan juga. Sarungan, bajunya juga baju santri. Jadi nggak bisa lepas. Sekalipun dulu saya itu pakai jas dasi ya, sepatu necis gitu, tepat
kelihatan lugunya tampak. Pemirsa yang saya hormati, jadi memang santri dalam HSN, ya, peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini banyak cobaan. Ada tragedi besar yang dua tragedi itu sangat memukul wajah pesantren dan merendahkan martabat kiai dipandang dari kaca televisi atau dari lensa, ya. Tapi kalau kiai tidak pernah merasa terugikan, atau kiai itu merasa bahwa kiai itu mendapatkan musibah itu kemudian ini pukulan dan seterusnya. Terbiasa karena kita kembali pada takdir, ya. Tapi kemudian yang beredar di berita itu kan beda-beda opini, kemudian orang yang membangun opini, kemudian orang yang melihat dari potongan-potongan berita itu, akhirnya ini yang terjadi. Tragedi pertama, ada pesantren Al-Khazini itu roboh musolahnya, ya, tempat sholatnya itu. Kalau itu memang ada, kalau di dalam berita yang saya baca terakhir itu, ada saking pasrahnya seorang kiai kepada yang disebut dalam penelusuran terakhir itu kan ada pelaku yang orang yang paling dipercaya oleh kiai untuk melakukan pembangunan. Sehingga itu menjadi sebuah tragedi yang besar karena kecerobohan, atau bahkan kalau di dalam berita yang yang terakhir beredar ada kesaksian, ya, itu antara semen dengan pasir dan besinya tidak standar. Perbandingan komposisinya. Ya, karena itu dikorupsi oleh orang yang sangat dipercaya oleh kiai. Kiai itu kan kalau udah percaya sama orang dohir batin, ya. Termasuk itu kan alumni yang membangun pondok, dan termasuk pondok pesantren itu sudah 250 tahun, ya. Tua sudah. Termasuk kategori pesantren yang tua. Ada pesantren yang paling tua yang terekam dalam sejarah itu, pondok pesantren Al-Kahfi Sumolango itu, yang ada di Kebumen. Itu 550 tahun, 549 tahun. Katakanlah 550 tahun. Itu, ya, ada gelombang naik turun, ya, sepanjang itu. Bahkan negara Indonesia merdeka aja baru 80 tahun, 80 tahun. Pesantren sudah ada 550 tahun yang lalu, 5 abad setengah udah. Nah, ini perjuangan pesantren luar biasa di dalam masuk pada persiapan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang melihat pesantren itu hanya dari berita atau hanya dari potongan berita, atau bahkan itu dari orang yang nyinyir, itu kemudian dia pahami dengan itu, maka salah melihat pesantren itu. Ya, tragedi yang ada di Al-Khazini itu memang tidak murni pesantren itu begitu. Itu kasuistik, ya. Kasuistik satu tok di dalam sepanjang sejarah pesantren yang sudah ada di dalam bumi pertiwi kita. Saya katakan bukan NKRI karena dulu belum ada NKRI, masih jauh sebelumnya. Itu sampai hari ini ya ada satu itu yang sampai ada tragedi, ada korban 67 santri yang tertimbun. Sebelum itu juga tidak ada. Berita kedua, Trans 7 yang anak putri yang sebagai presenter nyinyir itu, ya, itu memang anak yang tidak pernah ngerti berita, tidak mau baca berita, dan dia tidak ngerti pesan apa, tapi sombongnya dengan omongan itu sungguh menyakitkan. Nah, semua santri atau orang yang wali santri seluruh Indonesia pasti melihat omongan anak putri itu yang menjadi presenter itu sangat pedih. Dan itu Trans TV sekalipun sudah minta maaf, tapi Trans TV sudah minimal
2-3 kali kecelakaan di dalam memberitakan atau mengekspos pesantren dengan merendahkan pesantren. Sehingga maka tuntutan dari DPR RI, Komisi 10 sebelumnya ya, dan Komisi 8 ya, dan kemudian dari KPI, itu ada tuntutan bersama mereka untuk tidak hanya minta maaf, tapi hendaknya dicabut pemberitaannya atau hak tayangnya, karena tidak hanya sekali ya. Dan itu tidak ada edukasi sama sekali kalau hanya memotong berita kemudian dibuat nyinyir gitu. Dan itu tidak ada edukasi sama sekali, apalagi itu adalah bernada untuk mengejek. Amplop kiai atau merangkak di depan kiai dan seterusnya. Sungguhnya gini, pondok pesantren itu lembaga pendidikan tertua yang abadi. Kurikulumnya tidak pernah berubah, sekalipun negara ini berubah, menterinya berubah, presidennya. Ini harus kita akui. Kalau katakanlah pondok pesantren telah ada 550 tahun yang lalu, sampai hari ini kurikulumnya masih standar kitab kuning itu, dan dengan etika dan metode pengajaran juga begitu. Itu sama dengan Al-Azhar University yang sudah 1060 tahun yang lalu, sejak dinasti Fatimiyah. Sampai hari ini Al-Azhar masih menjadi universitas Islam tertua terbaik di dunia. Kenapa? Karena kurikulum dan karena pendidikan karakter tidak pernah goyang, tidak pernah berubah dengan perubahan dunia. Lah ini pesantren di Indonesia memiliki ada kemiripan di dalam metode pembelajaran, karena di pondok pesantren tidak hanya taklim, tapi ada tarbiyah, ada amali. Ini yang tidak ada di pendidikan seperti di Barat maupun di Indonesia pada umumnya. Jadi pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu, transfer knowledge, tidak hanya mengajar, tapi ada pendidikan di sana. Pendidikan itu mendidik akhlak dan adab yang tidak didapatkan di bangku sekolah atau kuliah. Ditambah lagi ada tarbiyah. Makanya istilahnya murabbi. Murabbi ada pendidik, yang pendidikan itu adalah mengawal dari pendidikan akhlak dan adab itu sampai kepada amaliyah. Jadi kiai itu mendidik santri tidak hanya diajari ilmu sholat, tapi diajari bagaimana adabnya sholat kepada Allah dan kepada lingkungan setempat. Menjaga kebersihan masjid, bertanggung jawab kebersihan dohir batin. Sehingga tidak hanya diajari bagaimana kewajiban kita sholat, kemudian sholat wajib, titik. Urusan kamu mau punya adab kepada Allah dan kepada masyarakat, kepada lingkungan, itu urusan kalian. Apalagi sampai kepada amaliyah. Santri itu melihat kiainya ngimami sholat 5 waktu. Dan ini tidak ada di tempat lain. Di tempat lain, tempat pendidikan lain itu yang penting diajari, sudah. Kamu cerdas, pintar, rampung, pulang. Lulus kamu dapat ijazah, mau kerja, mau apa, urusanmu. Tapi di pondok pesantren itu, kiai malam nggak tidur mendoakan santrinya. Santrinya diawasi, ada yang melompat pagar apa tidak. Santrinya diawasi, sudah tidur atau belum, karena besok jamaah. Subuh. Kalau nggak tidur, mesti besok nggak jamaah, karena dia tidur terlambat. Ini adalah pendidikan atau tarbiyah dari akhlak. Akhlak itu etika hamba kepada Allah, kepada pencipta. Maka khalaqa, akhlak pencipta dan makhluk, ini hubungannya adalah etika yang dicipta kepada pencipta. Makanya dari rumpun khalaqa menjadi akhlak. Jadi etika hamba kepada sang penciptanya, itu adalah akhlak. Sementara adab itu etika hamba kepada hamba. Etika hamba kepada lingkungan, etika hamba kepada alam semesta. Itu adab. Nah, dari sini anak-anak santri itu dilatih sampai segitu. Bagaimana anak kepada yang senior
bagaimana kepada orang tua, bagaimana anak kepada guru, bagaimana ada kepada bapak ibunya sendiri. Dilatih itu. Dan itu surga ada di bawah telapak kaki ibunda. Itu sudah dipraktekkan di sana. Bagaimana ilmu itu bisa masuk kepada seorang pelajar, di mana seorang pelajar itu, seorang santri, harus merendahkan diri. Karena ilmu itu nur. Ilmu itu bagikan air. Kalau air itu pasti akan ngalir kepada yang lebih rendah. Kalau orang itu sombong, nggak bakalan ilmu masuk. Karena air itu tidak akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi kecuali Mas Hanyu. Iya. Ini semuanya tidak dipahami oleh orang yang menonton pondok pesantren. Jadi kalau orang lihat pondok pesantren dari kamera atau dari apa? Dari kaca, dari lensa TV atau dari apa? Dari bacaan yang potongan tidak utuh. Dia tidak pernah merasakan di pondok pesantren, pasti tidak. Apa yang dia lihat pasti salah. Salah. Bagaimana anak menghormat kepada orang tua. Bagaimana anak menghormat kepada orang yang lebih tua. Bagaimana orang itu mengabdikan diri kepada ilmu. Karena innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu bisa didapat dengan belajar, wal mudzakkar, dan berdiskusi. Berdiskusi, istifadah, dapatkan informasi dari kanan kiri. Oke, itu ilmu baru. Apakah ilmu sudah otomatis bisa kita aplikasikan, kita manfaatkan untuk diri kita? Belum. Itu baru mendapatkan informasi. Al-ma'rifah, informasi. Nah, itu orang-orang di sana sudah bangga dapat itu aja. Iya. Dapat di perpustakaan, dapat dari YouTube, dari mana ini dapat informasi. Apakah informasi sudah bisa manfaat untuk diri kita dan lingkungan? Belum. Maka kemudian ilmu itu yang dipelajari oleh santri tidak henti di situ. Harus mencari yang namanya ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu wa manafi'uhu bil amali. Ilmu itu bisa manfaat dengan diamalkan. Ngerti kalau itu anak itu harus sholat, wajib sholat, ya sholat bareng berjamaah, diatur, ditata manajemen waktu oleh kiai, oleh pengurus pondok. Dan itu adalah sudah riyadhah, udah latihan bagaimana dia mandiri berdikari tanpa melibatkan orang tua dan lingkungannya. Dia mulai ada manajemen waktu, ada manajemen prioritas. Setelah itu mengamalkan ilmu itu, dia tahu haram, mandek, berhenti. Oh ini wajib, iya harus. Kami wajib menghormat kepada orang lebih tua, iya, dan seterusnya. Diamalkan. Ini namanya ilmu manfaat. Mendapatkan ilmu manfaat dia harus mengamalkan. Belum berhenti di situ, harus ilmu yang berkah, manfaat dan berkah. Wa barakatuhu bil khidmah. Itu menurut menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Wa barakatuhu bil khidmah. Lah khidmah ini adalah upaya untuk mendapatkan ridho syekh. Kata Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki, wa barakatuhu bi ridho syekh. Berkahnya ilmu itu mendapatkan ridho dari guru. Tanpa dari ridho guru, ilmunya itu nggak ada apa-apanya. Ya dapat informasi tadi, dapat ijazah, rampung. Dan itu belum cukup. Maka banyak orang yang mendapatkan keberkahan karena gurunya ridho. Untuk mendapatkan ridho guru, sulit. War ridho khafiyun, ridho itu halus, tidak tampak. Dari dalam hatinya guru meridhoi. Sebagaimana orang tua meridhoi anak, nggak tampak. Maka upaya untuk mendapatkan ridho adalah khidmah. Khidmah itu menghambakan diri seorang murid kepada guru. Menghambatkan diri seorang murid kepada ilmu. Ilmu itu harus diabdikan, diabdi. Kalau kita tidak melek malam, tidak hafalan, tidak menghambakan diri kepada ilmu, tidak bakalan ilmu turun. Nggak bisa. Lah itu menghambakan diri itu namanya khidmah. Khidmah. Jadi mengupayakan apa yang kita miliki, kemampuan kita, pikiran kita, mata kita tidak banyak tidur, kemudian makan kita sudah sangat sederhana, itulah menghambakan diri. Itulah merendahkan diri kepada ilmu. Tidak cukup hanya kepada ilmu, tapi kepada sohibil ilmi, pemilik ilmu. Siapa? Guru kita, kiai kita. Ini semuanya adalah melekat dalam hati. Dan ini dilakukan oleh semua santri, baik modern maupun yang salaf. Cuma yang modern nggak patek mikir yang dalam-dalam ini karena formalitasnya lebih banyak. Nah, saya tidak merendahkan pesantren modern, tapi ini memang sungguh beda. Tapi setidaknya pondok pesantren modern pun juga memiliki karakter ini.
Cuma ghoyahnya ya, seberapa persennya itu ada ukuran masing-masing. Lah ini kalau dilihat dari orang di luar santri, maka lihat, ono santri kok ngesot depan kiai. Iya. Ada santri kok cium tangan kiai. Feodal itu. Justru yang Anda yang feodal karena Anda nggak baca, nggak baca ini gitu. Ini problemnya kan ini ya. Banyak orang kan menganggap kultur di pesantren terutama yang tradisional itu feodal. Misalnya kalau cium tangan sih kita sebagai budaya orang timur kan sudah biasa lah ya. Saya juga ketemu orang lebih tua mungkin cium tangan karena sejak kecil diajari seperti itu. Padahal nggak santri. Padahal bukan santri. Nah, gitu. Cuman kadang kenapa nggak ada yang komentar kepada antum ya? Ya. Cuman yang belum banyak dimengerti mungkin apa sih hakikatnya filosofi di balik cium tangan yang bolak-balik terus kemudian dilosor bentuk takzim kepada kiai itu gimana Ki? Itu tadi. Jadi kita ini menghambakan diri kepada ilmu dan pemilik ilmu. Itu adalah supaya ilmunya mengalir. Supaya ilmu mengalir. Takdim. Gini di dalam ta'limul muta'alim itu. Ada orang itu hormat dan ada orang itu takdim. Al-hurmat dan takdim. Hormat itu hanya hormat dohir. Tapi takdim itu lebih dalam. Kalau hormat itu ketika ada orangnya, itu hormat, cium tangan. Tapi takdim itu ada orangnya, nggak ada orangnya. Dia tetap mengagungkan. Awak Dewi ini, kita ini kan nggak pernah ketemu Nabi ya. Itu kita mengagungkan Nabi. Sekalipun nggak di depan kita Nabinya. Beda dengan hormat. Yang hormat itu kita cium tangan ketika ada depan kita. Tapi kalau takdim itu ada orangnya, tidak ada orang. Kita junjung tinggi. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu kita tidak hanya menghormat kepada Nabi, tapi takdim. Ada ketemu orangnya atau tidak, takdim. Lah, kita itu dibahas dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Antara hormat dengan takdim, itu lebih tinggi takdim. Untuk murid kepada guru, tidak cukup hormat, tapi takdim. Maka kita ini ada gurunya, nggak ada gurunya, tetap takdim. Jadi gurunya nggak ada, gurunya dimarahi atau gurunya disentuh, wah marah santri ini. Ini takdim. Bukan berarti feodal banget, gurunya disentuh kok marah. Kenapa Trans 7 harus dibaikkan? Lah nyentuh guru saya kok kan gitu. Lah ini rupaya takdim. Mencium tangan itu rupa takdim. Bukan menghambakan diri. Jadi kalau ngajari santri tentang ibadah, tentang menyembah dengan tidak, gak usah diajari lah. Anak yang luar yang tidak pernah ngaji itu loh, justru imannya dia itu suruh ngaji dulu pada santri. Sehingga orang kita itu, kalau yang namanya santri itu bagaimana menyembah Allah, bagaimana menyembah makhluk, itu sudah nggak usah diajari. Pasti santri itu tidak mungkin nyembah kiainya. Kepada Allah, menyembah kepada manusia takdim sekalipun inhina. Inhina itu merkungkung itu menurunkan badan, menundukkan badan. Orang-orang Wahabi itu juga pada nyium kakinya gurunya. Itu biasa. Itu biasa. Tapi kenapa orang-orang sana itu pada komentar? Kalau orang-orang Wahabi sering yang online ya. Kalau ada orang awam kemudian lihat hukumnya bagaimana untuk menghormat guru sampai menunduk. Kalau lihat di website atau lihat di YouTube, mesti ada hukumnya haram kan gitu kan. Lah itu kan orang-orang yang di seberang sana yang biasanya Islamnya galak-galak itu. Lah yang ini kan repot gitu. Sementara mereka sendiri itu menghukumin dohir dan dia tidak tahu persis. Sehingga kalau itu orang awam kemudian bertanya kepada Google search ya, ketemunya hukum itu repot. Maka dia harus bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada kiai, bagaimana hukumnya menundukkan badan, menghormat kepada guru, kepada orang tua sekalipun. Kepada orang tua nyium kakinya. Ini sunnah. Mencium kakinya bapaknya, ibunya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah kaki ibunya, umpamanya anak kepada kakinya orang tua kemudian cium. Enggak masalah. Itu dia bukan menyembah ibu, bukan menyembah kaki, tapi takdim dan hormat. Kalau mereka itu baca sempurna tentang tradisi pesantren, tentang akhlak dan adab pesantren, pasti dia
akan setidaknya tidak nyinyir ya. Apalagi kalau dia itu menjadi santri sebagai pelaku. Pasti begitu tuh biasa begitu. Ya. Nah, apakah bentuk takzim itu ya mungkin juga salah satu bentuk mencari berkah kiai, mungkin barangkali ya ada kasus yang misal minum berkas kiai, berkas-berkasnya kiai, wah ini berkah khusus gitu. Apakah itu hanya ada praktik seperti semacam itu hanya ada di pesantren di Indonesia ataukah di Timur Tengah juga ada hal semacam itu? Jadi itu ada hadis ya, su'urul muslimi berkaton, sisanya orang muslim itu berkah. Jadi tidak hanya kepada kiai. Kalau perlu sisanya penjenengan, itu berkah. Saya akan makan, minum itu berkah. Barokah. Sisanya orang mukmin itu berkah. Air makanan yang telah dibacakan basmalah. Wong muslim kan mau bismillah, wong mukmin kan ndonga. Itu sisanya adalah bekas doa itu. Itu berkah. Beda dengan sisanya orang sana yang tidak dibacakan bismillah, tidak dibacakan doa. Jadi fima rozaqtana itu, jadi membaca doa sebelum makan itu membekas kepada makanan dan minuman yang kita. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Allahumma barik lana fima a'taitana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak hanya kepada kiai. Itu semua sisanya orang mukmin itu berkah. Oh, dan ada cerita ini. Saya punya seorang guru, Pak Kiai. Ketika makan banyak bareng, dia nggak makan. Melayani kepada kiai-kiai sepuh-sepuh. Nanti sisanya kiai dikumpulkan dimakan. Jadi ulama besar. Mengamalkan hadis syu'urul muslimi barakatun. Syu'urul muslimi sisanya orang muslim barakatun berkah. Dia dapat berkah, mengumpulkan berkah. Nah perlu itu wedang-wedang itu kumpulkan jadi diminum. Lah kemudian tradisi itu santri ngerti. Tahu ya. Tahu, apalagi kiainya kan gitu. Rebutan itu. Yang namanya tamu di tempat kiai itu pelayan yang di dalam itu rebutan. Oh kiai. Tidak hanya kiai, kepada orang muslim saja itu berkah, apalagi orang yang ahlul ilmi. Ya ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Ada lagi gini. Ini cerita. Zaman Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i itu berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i itu nggak ketemu Imam Abu Hanifah. Kalau kepada Imam Malik ketemu. Setelah belajar kepada Imam bolak-balik, ada yang ceritanya Imam Syafi'i ke Imam Abu Hanifah dulu, muridnya yang ada di Baghdad. Ada yang ceritanya itu Imam Syafi'i langsung ke Madinah diantar ibunya ketemu Imam Malik. Satu cerita, Imam Syafi'i itu makan di rumahnya Ashabul Hanafi. Kemudian Ashabul Hanafi itu ulama pengikut madhab Hanafi. Imam Syafi'i itu makan banyak. Kalau diintip oleh putrinya si Al-Imam yang ulama besar dari madhab Hanafi itu. Jari ini imam kok makannya telotopan, banyak banget. Habis makan banyak, kemudian masuk kamar. Diintip sama putrinya. Oh, makannya katanya imam ulama besar kok makannya banyak, terus ngamar, turu semalaman sampai pagi. Kemudian pagi-pagi keluar, langsung sholat. Berjamaah dengan abahnya. Jadinya imam mangan banyak terus tidur. Kemudian sholat subuh tidak wudhu. Itu suudon sudah 3 ya. Yang pertama makan banyak telotopan. Kedua langsung tidur. Kemudian sholat subuh tidak wudhu. Begitu assalamualaikum. Apa kata Imam Syafi'i? Terima kasih al-imam. Guru yang disowani tadi. Aku tadi malam makan banyak. Karena aku tahu makananmu itu adalah berkah. Makanan ulama itu berkah. Makan bareng bersama ulama itu berkah. Maka saya makan banyak. Sampai di luar batas biasanya. Lah iku sing disudoni anaknya tadi, putrinya ya. Terjawab. Dia ngintip, loh ngono toh. Berarti makanan ulama itu berkah toh. Makan banyak. Habis itu kemudian saya masuk kamar. Ngarang kitab, saya istihad. Tidak tidur sampai pagi. Kecuali setelah subuh saya ikut berjamaah Anda. Itu 3 suudon tadi terjawab semuanya. Makan banyak adalah untuk ngarang kitab, bukan untuk tidur. Malam semalaman itu di dalam kamar ngarang kitab, istihad. Kemudian sampai subuh, kemudian jamaah. Artinya biwudu'i isya'in. Beliau itu tidak batal wudunya dari wudu isya, makan kemudian sampai subuh. Itu kalau ulama karena ngerti makanannya
kiai, makanannya ulama itu adalah berkah. Iya, iya. Makanya jangan sekali-kali nggak mau makan kalau diajak kiai Kiai, atau ulama. ya. Apa Pantang mana untuk sisanya menolak. rebutan. Iya, iya, iya. Cuman problemnya ini ya, kalau ada loh ya yang jualan air doa itu gimana? Kalau itu kan urusan oknum ya. Oknum ya. Kalau jangan digeneralisir. Jadi Ya, ya, kita ngomong itu kan ngomong narasi yang normal. Kita Ya, ngomong masalah dari dasar syar'inya. Yo, tidak kiai semuanya terus kemudian bagus. Mohon maaf, ada yang kiai hari ini semua orang itu disebut kiai asal dapat SK. Nah, dapat SK pengurus MUI langsung jadi kiai. Kiai dadakan gara-gara siang kemarin siapa jadi pengurus dia MUI kemudian malam sudah jadi kiai karena dapat SK toh. Iya, betul. Nah, mohon maaf, jadi kiai itu ada juga yang kiai SK, kemudian kiai yang media, ada kiainya itu. Lah itu panjenengan harus bisa membedakan antara kiai dengan ulama itu tadi. Jadi kiai itu atau ulama itu siapa? Ulama itu warasatul anbiya yang memiliki ilmu yang bersanad dari guru dan guru-guru, dan beliau itu adalah orang ahli dalam ilmu agama, bukan sekedar belajar dengan Google atau belajar dengan guru yang tanpa sanad atau belajar dari kitab atau bacaan. Itu kan kita harus bisa mengklasifikasi itu. Kemudian udah pakai udeng-udeng gede, pakai sorban, kemudian jual banyu, kemudian siapa yang doa ini ayo 10 juta. Semakin doanya panjang 15 juta. Ini jangan diikuti yang begitu itu kasuistik ya. Ya ada yang begitu gitu. Dan itu kalau kiai beneran, insya Allah tidak ada yang begitu. Kalau yang kiai-kiainan atau yang kepingin dianggap yang gitu, ya itu kasuistik. Iya. Berarti sistem bentuk penghormatan yang tinggi, takdim kepada kiai itu tidak lantas diartikan sebagai feodal gitu ya di pesantren. Gini loh, kata-kata feodal itu kan penjajah ya. Yeah. Zaman penjajah siapa yang orang yang mereka itu mengagungkan, memuliakan atau membebek kepada para penjajah. Kemudian kayak di kerajaan zaman dulu lah, itu feodalisme. Sehingga feodalisme itu kata-kata itu adalah kata-kata yang antara rakyat dengan penguasa. Itu sungguh salah kalau itu diterapkan santri dengan guru. Santri dengan guru itu bukan feodal, itu takdim. Karena feodal itu adalah rakyat dengan penguasa, yang rakyat itu sing penting urip jangan sampai dibunuh, jangan sampai dijajah, dan di situ itu ada feodalisme. Kemudian mereka itu melakukan penghormatan tanpa ada dasar. Karena apa? Tekanan dari seorang penguasa, kemudian mereka itu berhormat dengan terpaksa. Tidak ada santri itu menghormat kiainya dengan terpaksa dan disuruh. Tidak ada. Dengan kesadaran dan harapan ingin berkah itu tadi, maka santri menghormat yang segitu itu. Maka kalau memakai kata feodalisme salah tempat. Salah tempat. Jadi feodalisme itu adalah dari rakyat kepada penguasa saat penjajahan. Dan itu terpaksa mereka itu menghormat. Beda dengan santri, kiai tidak ingin dihormati. Kiai tidak ingin dicium tangannya. Rebutan itu. Rebutan. Itu keinginan santri sendiri. Minuman, gak dibagi-bagi, enggak. Itu rebutan kalau ditinggal. Supaya tidak dibuat rebutan, dia diserahkan salah satu. Coba bayangkan, kadang-kadang itu khawatir. Ini saya cerita di tempat pesantren saya sendiri. Saya habis ngaji. Minuman saya ini habis ngaji di mimbar gitu ngaji. Itu saya pergi. Itu langsung rebutan semuanya, dan itu bisa melayang gelas pecah. Saking rebutan. Ya begitu ya. Lah makanya kadang-kadang supaya nggak begitu, turunkan kemudian dipegang kepada anak yang lebih bisa dipercaya. Kemudian mereka minum gantian. Jadi nggak sampai rebutan. Sampai rebutan itu kemudian sampai melayang, nggak keminum akhirnya barengnya, saking rebutannya ya. Itu contoh yang kecil ya di pesantren, salah satu contoh. Tapi di sana pesantren semuanya tradisi itu biasa. Ada yang lucu lagi. Kalau di Madura, saya habis ngisi acara di Asem Bagus, pondok pesantren Asem Bagus, Asyafiah, Asem Bagus, Situbondo. Ya. Itu
habis ngisi acara. Itu sorban semuanya digelar di jalan sepanjang saya sampai ke mobil saya. Sorban itu ya. Kalau sorban kan pada dipakai itu. Itu digelar masing-masing supaya keinjek kiai. Jadi ya itu kelihatan ya salah, tapi saking mereka itu ingin tidak bisa jabatan tangan, tapi kesentuh badannya kiai. Ya itu memang berlebihan kelihatannya, tapi di dunia pesantren biasa itu. Apalagi kiai mau sholat itu kalau nggak bawa sajadah rebutan untuk ngasih sajadahnya. Pernah tuh terjadi tuh? Itu biasa itu tabarukan ya. Di luar pesantren begitu itu lucu gitu. Ya. Tapi makanya kalau tidak pernah tahu pesantren jangan komentar pesantren miring dengan nyinyir, apalagi ya itu harus kita ketahui ya. Dengan psikologi pesantren, sosiokultur pesantren harus dibaca secara utuh dengan dalil yang utuh tadi, bukan sekedar hanya sebutan feodal dan seterusnya kemudian nyinyir. Gitu. Apalagi amplop ya. Apa pernah kiai minta amplop? Istilahnya enggak pernah. Ilmu yang diberikan itu segunung. Gunung Uhud enggak ada ukurannya. Kalau Sayyidina Ali katakan man allamani harfan, itu anak abdu man allamani harfan, aku adalah budaknya. Orang yang mengajariku satu huruf. Kiai ngajari berapa huruf? Kitab yang banyak. Insya ataqani wa insya ba'ani. Apabila guru yang ngajari aku itu satu huruf itu menghendaki aku dijual, silahkan dijual. Kalau aku dimerdekakan karena saya jadi budaknya, ya terserah dia. Ini santri lebih senang dipanggil budaknya kiai karena memang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamah wajah menyebutnya begitu. Saya kata Sayyidina Ali, abduman allamani, budaknya orang yang mengajariku, harfan wahidan, ngajari aku huruf satu. Itu aku budaknya orang yang mengajari aku satu huruf. Insya ba'ani. Kalau dia menghendaki aku untuk dijual, silahkan. Wa insya ataqani. Kalau menghendaki aku dimerdekakan dari budak beliau, ya monggo. Ini saur. Kiai ngajari berapa kitab. Lagi gitu dia dengan sikap dia sendiri menghormat kepada kiai karena dia merasa menjadi budaknya. Ya bukan kiainya yang membudakkan, tapi anaknya merasa jadi budaknya. Santrinya itu sendiri yang merasa karena tahu dalil. Masa itu dikatakan feodal? Berarti zaman Sayyidina Ali feodal. Ya kuno memang. Terus dia ngikuti siapa di dalam urusan adab kalau dia tidak mengikuti yang ulama, ada sahabat salafus soleh. Maka benteng perubahan di negeri Indonesia itu hanya di pesantren. Yang saya katakan pendidikan dan sistem pendidikan, metodologi, bahkan kurikulum yang tidak pernah berubah di negeri ini adalah kurikulum pondok pesantren. Sekalipun negaranya sudah gonta-ganti presiden, sudah gonta-ganti menteri, dan setiap ganti menteri itu ganti kurikulum dan ganti buku sebagai proyek, tapi pesantren selalu kitabnya itu terus. Ini ini gawang terakhir menjaga tradisi Indonesia. Local wisdom kita itu yang jaga itu pesantren. Coba kalau kita lihat, ambil kurikulum, mohon maaf, sebut aja Cambridge, ambil kurikulum Amerika, ambil kurikulum Inggris. Emang ada lebihan di mana? Ini hanya transfer knowledge, ilmu tok dan teorinya. Tapi amal, tradisi, adab, akhlak, tidak ada. Amalnya mana? Tidak ketemu. Hanya pesantren yang tidak lapuk, tidak lekang sepanjang masa. Dan ini bisa dibuktikan, apalagi integrated atau nasionalisme. Tidak bisa dipertanyakan lagi. Negara Indonesia itu belum ada sampai negara kemerdekaan. Itu santri dan kiai yang berperan. Coba ketika perang besar di Surabaya. Itu dari tanggal 21 Oktober sampai 10 November. 21 Oktober ini adalah bibit di mana Pak Soekarno bingung karena Inggris dengan sekutunya datang kembali ke Indonesia. Ingin untuk mengambil alih kembali yang belum rela kemerdekaan di 17 Agustus. Artinya 2 bulan negara ini merdeka. Ini penjajahannya kembali lagi udah. Dan ini siapa yang berangkat? Kiai dengan santrinya. Karena Presiden Soekarno itu resah
negara baru merdeka, diproklamirkan 17 Agustus, tanggal 21 Oktober ini sudah meledak. Perang di berbagai tempat, kemudian Presiden Soekarno utusan Bung Tomo untuk meminta fatwa untuk bagaimana hukumnya mempertahankan negara. Bukan mempertahankan agama ya, dan bukan mempertahankan Islam ya, bukan mempertahankan Quran, tapi mempertahankan bela negara. Hukumnya bagaimana? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian istikharah dan kemudian memanggil para konsul-konsul, zaman dulu konsul, sekarang ketua cabang lah, ketua wilayah NU yang masih di tapal kuda di Jawa dan Madura waktu dipanggil. Kiai Wahab Hasbullah lain sebagai ketua NU pertama kalinya. Kumpulkan semuanya, bahsul masail, membahas hukumnya perang, mempertahankan negara. Hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf di teritorial yang dimana sholat bisa dijamak di qashar, berarti sekitar 90 kilo. Hukumnya fardu ain, hukumnya perang melawan penjajah, mempertahankan negara adalah wajib seperti sholat. Di luar teritorial untuk sholat bisa dijamak di qashar, hukumnya fardu kifayah. Artinya ini wajib. Kemudian pakai untuk takbir meledaknya adalah tanggal 10 November. 10 November itu mestinya tanggal 9 November sudah harus dimulai perangnya. Sudah Jenderal Malabi Inggris itu sudah ada di Surabaya. Tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melarang untuk mulai. Jangan dulu. Tunggu sampai Kiai Abbas Buntet. Itu yang tidak pernah tidur malam hari sebagai panglima perang kita. Kalau kalian mulai tanggal 9 November, kamu kalah. Maka ditundalah sehari. Tanggal 10 November itulah sampai habis-habisan rudalnya Inggris itu dengan pesawat tempurnya dan pesawat yang kapal lautnya itu kalah dengan bambu runcing, kalah dengan tesbih, dan kalah dengan alu dan lesung. Coba lihat. Tasbihnya kayak Abbas itu kalau ambil satu bijinya dilempar, itu jadi granat toh. Granat. Bambu runcing itu luar biasa kan, dikumpulkan dulu ada di Jombang ya. Dicemplungke di dalam di dalam kolah yang sudah didoain. Itu untuk nusuk orang ya, anak yang nyelup dan wudhu dulu enggak tedas oleh rudal gitu loh. Ini luar biasa kayak Abbas itu. Akhirnya peperangan yang luar biasa itu. Dan terakhir itu Jenderal Malabi, Brigjen Malabi itu terbunuh di dalam mobilnya dan itu diisi granat pakai tasbih. Itu santri itu, Harun itu namanya itu. Tapi tidak diceritakan dalam buku sejarah kemerdekaan Indonesia. Perannya santri waktu itu belum ada TNI, masih TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dibentuk pada 5 Oktober TKR itu. Kalau di film itu yang masukin granat itu ini Adipati Dolken. Ya terserah lah gitu lah. Ya. Itu santri. Kemudian yang nyobrek bendera orang Belanda itu, Belanda itu, iya itu santri, panjat ke atas gitu. Yang biru. Kemudian pada lesung itu bisa jadi kapal perang, pesawat tempur. Alu itu jadi rudal. Keluar dari ketika Kiai Abbas Buntet sudah berdoa nangis mengatakan ke langit itu lesung, ngerti lesung nggak? Ya, lesung untuk nunggu itu padi. Itu dari rumah-rumah yang di Surabaya keluar itu jadi pesawat tempur, kemudian alunya jadi rudal untuk menghancurkan rudal dan pesawat tempurnya Inggris. Nggak ada di sejarah. Nggak ada di sejarah, nggak ditulis, tapi ada di buku-bukunya Kiai. Ada. Lah, yang begini ini kalau yang nulis sejarahnya siapa kan tergantung sejarah diarahkan. Ya, mohon maaf, pada waktu yang berkuasa adalah Orde Baru, kemudian TNI. Karena Pak Soeharto juga TNI, maka itu nama harus harum. Mohon maaf, kalau kita ketemu dengan Jenderal Gatot Nurmantio, sangat jujur dia ngomong. Ya beliau, ini santri dan kiai yang berperan kan gitu. Jadi ketika 10 November diproklamirkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, itu kebanyakan siapa? Kiai dan santri. Karena waktu itu belum ada TNI. Adanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Berapa orang wong baru dibentuk tanggal 5 Oktober? Belum diangkat. Sidik baru sedikit. Yang banyak apa? Yang mati 60.000 itu santri. Jadi pahlawannya itu santri. Kalau dipertanyakan sekarang ada orang yang nyinyir entah dia punya agama atau tidak.
bubarkan pesantren, tidak ada manfaatnya untuk negeri ini. Itu mohon maaf, mungkin dia itu hidup di atas angkasa, tidak pernah lihat sejarah santri di dalam negara Indonesia. Mungkin. Ada yang memang jadi masalahnya voice overnya ya, apa pengisi suaranya. suaranya yang nyinyir itu ya. Iya. Nah, itu kan yang soal apa framing negatif dari TV itu kan kalau di media sosial itu kan terbagi dua. Emang ada sebagian warganet netizen itu yang ya bahwa itu memang keliru TV karena apa namanya cuplikannya yang pesantren Liborio itu tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh orangnya itu kan yang dari Trans 7-nya itu. Nah, sebagian menganggap bahwa ada yang berpandangan bahwa lah itu tapi kan di luar pesantren yang emang sudah ya tua dan udah apalah ya karomahnya tinggi seperti itu. Ada pesantren-pesantren yang ya semacam Gus-Gusan atau Habib dan lain-lain yang memang pernah katakanlah melakukan ya apa namanya menyiksa santrinya seperti itu, mungkin ditendang dan lain-lain. Itu apakah ya harus takzim dengan ya sosok kiai yang seperti itu gitu. Itu kan juga ada. Saya katakan lagi, kiai itu banyak yang neko-neko ya. Tapi itu bukan kiai yang saya sebutkan ya. Yang saya sebutkan dalam sejarah tadi rahmatnya, kasih sayangnya, integritasnya, nasionalismenya, patriotismenya itu tidak dipertanyakan lagi kiai-kiai itu. Tapi kalau kiai yang sebutan tok itu tadi dan ingin kiai itu untuk dianggap atau mohon maaf Habib yang ingin dianggap pada level tertentu untuk dia ingin dihormati. Saya tidak berbicara yang itu. Itu saya katakan kasuistik ya. Kasuistik. Dan itu tidak banyak. Cuma mewarnai yang aneh lagi gini. Netizen itu kalau melihat sesuatu negatif pesantren, framingnya kenceng langsung, ratingnya langsung naik banget. Kenapa? Ada apa itu? Sementara kalau lihat koruptor dan lain-lain, itu kenapa? Kalau lihat pagar laut misalnya atau koruptor, kenapa? Kok framingnya nggak terus kenceng sebanyak-banyaknya seperti pesantren? Wajar, karena pesantren itu adalah benteng terakhir moral. Kalau pesantren kemudian ada noda-noda begitu, orang telinga dan mata itu langsung terfokus. Wajarlah bintang itu kalau bintang film ya, kalau penting ya bintang utama ya. Kalau itu ada yang neko-neko atau aneh kan orang kan semuanya langsung jadi sorotan, telinga dan mata itu akan ke sana. Lah pesantren itu benteng terakhir di negeri ini, maka wajar ketika ada kesalahan langsung di blow up itu. Jadi ya harus sadar dengan itu. Oknum itu tetap ada ya. Ada manusia, tidak ada yang masuk. Termasuk apa ya kalau lihat video-video yang viral itu ngasih jeruk dan dilempar-lempar terus ditendang itu. Ya itu etika ya. Saya kira yang begitu itu juga nggak banyak. Tapi ada. Saya tidak menutup kemudian tidak ada. Ada yang begitu. Apalagi pengajian, mohon maaf, yang sholawatan lah bukan pengajian. Kalau pengajian kan kiai biasanya, kesolawatan kan panjenengan tahu. Tapi memang itu kan tradisi mereka. Dengan gaya itu, mungkin, mohon maaf, saya mencoba khusnudon. Habib-habib yang sholawatan itu kemudian melempari buah atau melempari makanan itu seni. Agar supaya mereka itu bergerak. Ada kadang-kadang dengan sholawatan dia gerak, biar nggak ngantuk. Lebih antusias dan membangkitkan semangat. Kalau di sini kan dapat yang berapa, nggak tahu siapa yang dapat kan. Tapi kalau dilempar gini kan siap semuanya. Dilempar rebutan. Itu kan seni juga agar supaya tidak pada ngantuk. Mungkin juga ini kita khusnudon. Janganlah suudon terus penyakit lagi. Kalau selawatan dengan joget yang berlebihan itu, jadi begini, ini banyak penasarannya itu juga di framing negatif juga soalnya. Begini, ibadah yang tidak pernah ditolak pahalanya itu adalah membaca sholawat. Dalam keadaan apapun, dengan gaya apapun, ibadah yang tidak pernah ditolak itu adalah sholawat. Mau mbok woco sambil miring, tidur sambil jalan-jalan, itu pahalanya dapat dan tidak ditolak. Satu-satunya ibadah dan tidak pakai syarat rukun. Arkanu qiraatis sholawat kan nggak ada. Jadi sholawat itu tidak ada syarat rukunnya. Beda dengan sholat.
nggak memenuhi syarat rukun nggak sah. Tapi nah sholawat nggak ada syarat rukunnya. Maka dengan apapun, dengan gaya apapun, dengan ucapan tetap itu tidak ditolak. Lah namun baca sholatin kepada Kanjeng Nabi ya, ucapan doa rahmat takdim kepada Kanjeng Nabi. Kok nggak punya etika? Kita bisa bayangkan Kanjeng Nabi yang diucapi sholawat itu apa ya ridho. Dinanti syafaatnya di hari akhir. Apa ya ridho melihat kita itu joget dengan neko-neko gitu atau dengan gaya macam-macam. Maka ulama-ulama sufi itu ketika membaca sholawat itu dia dengan wudhu membaca kiblat tawassul kepada Rasulullah SAW dan di situ dia membaca sholawat. Pasti yang ini yang suri toladan yang baik. Kalau yang lain-lain tadi ya itu seni tok itu tadi. Ya. Tapi apakah itu kemudian hilang esensi membaca sholawat? Enggak. Tetap dapat pahala dan tetap diterima. Mengikuti bahwa ibadah yang tidak pernah ditolak pahalanya itu adalah sholawat tadi. Tapi alangkah indahnya dengan etika dan tradisi yang indah dan yang sopan, karena itu sesungguhnya membaca sholat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini yang kita kalau menjadi orang yang beradab, yang sufi, pasti tidak dengan gaya yang macam-macam itu. Santri saya sering saya gitu kan. Kalian saya gitu kan. Di warning dulu. Iya. Saya gini, saya hanya cerita. Ada orang yang selalu datang ke tempat maulidan, sholawat, datang terus, di mana ada acara, datang terus. Acaranya pindah-pindah selalu ada. Pindah terus. Tapi dia itu tidak mendapatkan nilai di balik nilai. Jadi kalau nilai di balik nilai itu kan nggak tampak. Berkah manfaat itu tidak tampak secara konkret di hari ini. Kadang-kadang kita sudah lewat, sudah lupa, baru muncul berkah manfaat itu. Lah, ketika manfaat atau faedahnya sholawat itu mestinya orang itu semakin dekat kepada Kanjeng Nabi, semakin dekat kepada Allah. Tapi orang itu sholawatan terus, maulidan terus. Tapi kenapa dia masih kurang ajar dan neko-neko? Ini berkah dan manfaatnya atau justru tujuan dari sholawat itu sendiri nggak nempel, nggak melekat. Karena hanya di permukaan, hanya seninya tok yang diambil. Seni. Ya memang ada seninya. Ada seni lagunya, ada seni gayanya dan seterusnya, itu kan seni toh. Kalau sholawat atau syair menyanjung Kanjeng Nabi tentang kisah-kisah Kanjeng Nabi dari lahir sampai wafat sebagai suri toladan, tapi diwacot toh, dia nggak neladani, kan nggak dapat nilai dari tujuan sholawat itu. Misalnya gini, apa namanya dari sholawat itu. Bahwa Allah menciptakan ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun ila akhir ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan. Kemudian kita baca sholawat tapi tidak meneladani Rasulullah. Dapat apa dia? Nggak dapat apa-apa. Di situ liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, yang dapat bisa napatilah suri toladan liman kana yarjullaha, bagi orang yang ikhlas karena berharap pahala dari Allah. Ikhlas itu gimana? Ya gak seni tok. Ada urusan hati. Wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, zikir kepada Allah lebih banyak lagi. Kalau dia itu ikut sholawatan maulidan di mana-mana tapi dia tidak bisa meneladani Rasulullah, ya nggak dapat apa-apa gitu. Hanya dapat pahala saja gitu. Itu. Nah itu kan dengan maraknya apa ya sholawat seperti itu, kenapa apa ya dari NU sendiri kenapa tidak lebih memperbanyak kajian-kajian, katalah ya pengajian kitab alih-alih sholawatan seperti itu kan yang kayaknya kalau dari NU ya saya penglihatan saya sendiri masih agak kurang itu. Malahan yang katakanlah di luar NU itu banyak kata ustadz-ustadz seperti itu yang istilahnya roadshow gitu, dari kota ini. Nah kalau dari NU kok malah nggak ada ya sebetulnya, kayak misalkan kiai siapa, ke kota ini nanti bikin pengajian kitab apa gitu, itu kan agak jarang sekali gitu. Itu kan mungkin lebih bermanfaat untuk masyarakat begitu. Jadi begini, kita hari ini masyarakat kita itu sudah pada tingkat euforia yang jenuh keadaan di negeri ini. Mohon maaf saya katakan itu karena framing yang ada di negeri ini, mohon maaf,
di 10 tahun sebelum sekarang ya. Itu kan euforianya rakyat itu kan miskin, jenuh dengan hukum, ketidakketentuan hukum, jenuh dengan hegemoni yang neko-neko dan seterusnya. Maka yang enak ditonton tuh adalah pelawak. Kalau pelawak itu rame yang nonton di TV maupun di acara-acara itu. Karena apa? Dia jenuh dengan kehidupan, keadaan geopolitik di negeri kita. Maka butuh hiburan. Lah, daripada hiburannya itu hanya nonton Kirun, nonton siapa, nonton Soimah dan lain-lain itu kan hiburan semuanya ya yang ada di TV-TV kita. Maka kemudian yang lain-lain itu ya Habib siapa buat maulid dan sholawatan dan itu pengikutnya sangat banyak ya. Itu kan lumayan daripada hanya nonton guyon gitu. Sesungguhnya para kiai juga membuat majelis taklim tapi nggak banyak peminat. Lihat saja pengajian saja. Itu kalau kiainya itu nggak lucu, nggak ada yang datang. Maka pertanyaan lagi ya, kiainya lucu nggak? Enggak, kiainya Fadolan yang datang, nggak lucu ini, nggak seru. Sedikit yang datang mas, tapi kalau kiainya lucu, guyon terus, itu yang datang banyak mas. Ini rakyat kita pada hari ini sampai situ mas. Jadi Pak Jenengan jangan kemudian kiai kenapa nggak pada bikin pengajian aja, buat mas. Tapi nggak banyak pengunjung dan nggak banyak peminat karena apa itu tadi jadi geopolitik dan sosio kultur kita yang hari ini rakyat kita itu sudah sampai situ. Maka kemudian yang jualannya jualan ngaji, jualan sholawat, jualan acara-acara itu semuanya adalah melihat pangsa pasar. Saya hari Ahad itu kan selalu buka pengajian di pondok dan itu tidak hanya santri, semua masyarakat terbuka di mana dan live. Apakah banyak yang datang? Ya banyak yang datang. Tapi apakah yang datang sholawat datang? Enggak pernah. Tapi kalau ada sholawat Habib ini di mana? Teko mas. Nanti ada yang acara apa gitu ya, campur sari di mana? Datang mas. Pengajian tidak. Nah di sini ini ya memang rakyat kita pada hari ini begitu. Moga-moga ke depannya ya rakyat kita ketika sudah politik kita sudah mapan, membaik, kemudian kultur budaya bisa kembali rada baik, kemudian ekonomi kita sudah mulai mapan, suku bank kita juga sudah turun, BI sudah bisa menekan inflasi, kemudian orang utang dengan bunganya juga sudah turun, UMKM juga nggak bayar pajak. Ini mungkin uang sudah dodolan di pinggir jalan, urip kabeh, SPP gak mahal-mahal, kemudian pupuk, rabuk dan seterusnya juga gak mahal, antara panen dengan yang modalnya itu juga standar. Saya kira kayak zaman Pak Harto lagi, enak zamanku toh. Itu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi mas. Orang rakyat kita itu yang penting wetengi tenang, warak tenang mas. Permasalahan kita ini kan lapar, yang di depan kita jualan juga nggak laku, kemudian diombang-ambingkan dengan ketidakpastian hukum maupun politik. Maka wajar kalau sekarang orang pada nyari hiburan. Ya, kalau tradisi ngecor rame-rame itu seperti yang di video-video itu, roan namanya ya. Ya roan. Gimana gitu? Roan itu dari bahasa Arab, dari Jawa Timur aslinya dulu. Pesantren tertua kan di Jawa Tengah ya, yang di Kebumen tadi ya. Kemudian lebih banyak lagi Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi muncul nama Rukan. Rukan itu dari kata tabarrukan. Orang Jawa nggak bisa bilang tabarrukan, lama sulit. Rukan gitu aja ya sulit. Roan. Aslinya apa? Santri ingin tabarrukan kepada pesantren yang dia banggakan karena mendapat ilmu dari tempat itu. Maka rasa memiliki integritasnya ya santri sangat besar. Apalagi dilibatkan. Wah, semangat itu. Sukarela. Sukarela. Ya pengurus lah yang ngajak lah. Dan itu tidak melakukan pekerjaan yang berat. Hanya paling-paling mendekatkan ember cor kepada konstruksi bangunan diatur oleh ahli. Kemudian yang mengawasi bangunan spek ya, itu juga para ahli. Kemudian
tukang tetap jalan untuk mengarahkan posisi dan seterusnya, tapi santri hanya mendekatkan ember, ngecor atau nuangin saja, tapi ada ahlinya di sana. Dan itu tidak selalu tiap hari, tiap bulan, belum tentu. Paling-paling sekali-kali di gedung yang mana gitu. Itu agar supaya melatih santri itu merasa memiliki, santri itu merasa dilibatkan. Dan itu ya memang kadang-kadang memang uang yang kurang kalau ngambil kuli semuanya itu kan berat. Tapi anak-anak nganggur nonton itu kan repot. Anak-anak pas habis selesai ngaji itu nonton, seneng ada pembangunan kan anak pada nontonnya. Daripada nonton buat turun aja lah ikut. Lah itu malah seneng rebutan mereka. Nak perlu ada di videokan, di live kan, saking bangganya santri itu dilibatkan untuk ngecor. Akhirnya dia membuat TikTok. Zaman dulu nggak ada, makanya nggak viral. Zaman dulu sudah ada. Baru itu viral karena sudah ada TikTok, ada Facebook, ada IG ya. Malah viral karena saking bangganya mereka terlibat atau dilibatkan, maka dia unggah di medsos. Lah itu bagi orang yang tidak pernah ngerti pesantren, itu adalah feodalisme, itu pembudakan, itu eksploitasi. Kata-kata itu semuanya muncul. Tidak mau bayar tukang. Dan seterusnya. Padahal keinginan santri sendiri ingin tabarukan tadi. Rukan. Jadi bahasa Jawa ro'an. Lah pesantren di luar Jawa yang ada di Sumatera teman-teman itu kan dulunya juga kiai-kiainya juga ngajinya di Jawa. Dari Wali Songo itu loh. Itu dulu kan di Jawa. Sehingga mereka itu dengan istilah ro'an itu adalah kerja bakti santri yang dilibatkan untuk melakukan pekerjaan pondok pesantren dengan niat mereka itu ingin tabarukan, nyari berkah dari pesantren di mana mereka hidup 24 jam, mendapatkan ilmu di situ, dapat perlindungan di situ, dan kiai mengasuh juga, ngajar juga di situ. Wajar itu. Wajar. Ya. Ada lagi? Ini Kiai Nyun Sewu, mungkin ini tudingan yang juga ramai ini. Kiainya kaya, anaknya Alphard ini. Terus santrinya disuruh Nyun Sewu kerja gitu untuk ngecor ini. Lah iya, itu kan dia melihat hanya video yang sepotong. Nggak lihat kiainya bagaimana untuk mengadakan gedung bangunan itu dengan iuran santri amat kecil. Kiai itu jualan tanah, jualan apa. Itu ditirakati sampai duit kurang aja didongani. Kemudian apa yang dimiliki Bunyai diminta. Mohon maaf, kayak seperti saya. Ini saya sedang membangun pondok pesantren, gedung kurang selalu. Gedungnya kurang. Santri datang ratusan, 400, 500 per tahun. Pesantren saya baru. Datang 500 santri. 6 bulan kami harus membangun asrama untuk tempat tidur. 6 bulan berikutnya saya bangun ruang kelas untuk sekolah. Gak cukup setahun itu 12 bulan. Gak cukup, harusnya 15 sampai 17 bulan. Baru cukup untuk membuat fasilitas untuk anak segitu. Itu tukang 40 sudah kerja siang malam. Pertanyaan terakhir, duitnya dari mana? Iuran anak santri berapa? Nggak bisa selalu dipatok di santri harus bayar begini gitu ya. Kalau di pesantren nggak pernah ada. Pesantren manapun nggak ada. Kecuali pesantren yang memang, mohon maaf, pakai tarif ya. Itu pun kiainya tetap masih korot-korot. Nggak ada. Kemarin ada yang membuat hitung-hitungan matematika. SPP santri, syariah santri. Kemudian dirupakan bangunan, dirupakan makan, dirupakan semuanya kurang. Kiai torok tambel. Dan itu yang tidak pernah diekspos karena keikhlasan kiai. Tidak ada laporan ke publik. Karena kalau dilaporan ke publik, mesti minus terus. Kan isin itu. Laporan kok minus terus. Dan saking ikhlasnya tidak usah dilaporkan. Karena apa yang dimiliki kiai semuanya untuk pondok pesantren. Semuanya jiwa raganya untuk santri. Enggak lihat dia. Kiai tengah malam belum tidur. Cek ngurusi santri. Pagi sudah bangun membangunkan santri dengan pengurusnya, ngimami subuh, kemudian ngaji sampai anak jam 7 misalnya, anak jam 7 kemudian mandi, kemudian siap ke madrasah, sampai duhur ngimami, ngaji lagi, sore ngaji lagi, malam ngaji lagi dan seterusnya. Itu untuk pondok. Terus dilihatnya Kak pakai
Alphard santrinya kan. Saya mobil saya Alphard, Mas. Betulan, Pak. Coba bayangkan, kiai udah capek seharian ngurusi santri. Kemudian ada undangan keluar, ada pengajian keluar. Mosok pakai Avanza, Mas. Punggung sakit, Mas. Tapi kalau pakai Alphard kan bisa diambrukkan, pakai kursi luxury kan bisa istirahat. Wong di rumah di sela-sela waktu banyak tamu. Tamu itu bawa problem, bertanya masalah, njaluk donga, ono gak di duit dan seterusnya. Ini kiai itu udah capek ibadah ngurusi santri, ngaji dengan santri, dengan ngurusi masyarakat. Begitu keluar gak iso tidur, Mas. Rekoso banget. Justru tidurnya kiai itu ketika perjalanan jauh. Lah itu kalau mobilnya Avanza nggak bisa tidur, Mas. Maka Alphard atau Velfire atau mobil yang itu adalah untuk menolong kesehatan santri. Dan itu biasanya, mohon maaf, turahan-turahan apalah yang dibelikan orang, ditambahkan orang, kadang-kadang dikasih orang. Kayak saya nggak, untuk beli mobil nggak bakalan saya itu. Duit saya untuk bangun pondok, Mas. Tapi ada, adik saya, ada keluarga itu. Mobilnya diganti lah, Mas, kasihan. Aku nanti duitku entek untuk pembangunan. Ya wes, tiba-tiba datang dengan plat barunya, Mas. Ikin agak kiai nggak bisa, Mas. Artinya begini, kiai pengasuh pondok itu harus punya bidang bisnis usaha lain untuk harus menghidupi pesantrennya, karena pasti tombol gitu ya. Harus. Jadi kayak saya, ini contoh kecil ya. Di pesantren saya yang besar-besar sana, Lurboyo, Sarang, mana-mana yang besar itu pesantren itu pasti kiainya rekoso, Mas, untuk bangun pondok dari nol sampai sebesar itu. Tirakatnya tidak hanya dohir, batinnya. Kiai itu rekoso. Jadi kayak saya, ini contoh kecil. Saya kan hanya kiai-kiaian loh, saya kecil. Itu saja. Itu untuk kekurangan santri harus kita tambeli. Apalagi kami hidup mewah, nggak bisa. Ya ketolong orang tadi. Wong SPP santri, syariah santri dan semuanya itu dirupakan bangunan, dirupakan untuk operasional. Kurang, Mas. November, akhir September, Oktober, November nggak ada apa-apa, Mas. Habis semuanya, pengurus bingung semuanya. Gimana? Masuk tukang mandek bangunan harus terus. Kalau nggak, nanti santri datang belum ada tempat. Ini harus jual perhiasan apa yang punyai, wes apa yang ada di rumah habiskan untuk santri. Lagi ini kok numpak Alphard nggak boleh toh, Mas. Begini kok ada santri ngasih amplop, Mas. Amplopnya santri itu, Masya Allah, Mas. Mohon maaf, Mas. Saking tidak punya tapi kepengen taburkan kiai. Amplop itu isinya, Masya Allah, Mas. Nggak ada apa-apanya, Mas. Tapi kiai apakah nolak? Enggak. Karena itu pendidikan. Karena itu bagian dari pengajaran, bagian dari pendidikan agar supaya mereka takdim itu kiainya juga dicium tangan masuk ditarik. Ada loh yang ditarik, nggak mau. Lah ngono kan yo kasuistik, Mas. Masuk kabeh ditarik semuanya kan. Ditarik itu kadang-kadang kepada orang yang dia tidak layak untuk dicium. Ya sering saya juga gitu. Ada orang lebih tua dari saya nyium tangan saya risih kadang-kadang. Tapi jenenge kiai ku anggere ndi tua kecil lanang wedok 60 cumi wala-wale, Mas. Direpot memang. Tapi kepada santri kita sendiri, kepada para santri wajar lah kalau kita biarkan aja. Mosok narik tangan terus kan kesel juga. Kasih aja gini aja wis kita ora gak lihat terus. Wis mbuh ngono. Lah ini begini ini amplop maupun kayak itu tadi itu rupa ingin menghormatnya santri kepada kiai. Enggak ada bandingannya dengan pengorbanan kiai kepada santri. Enggak ada pengorbanan waktunya kiai kepada santri. Enggak ada pengorbanan yang setimpal ilmu yang diberikan. 100.000, 200.000, 50.000, Mas. Wong tadi Sayyidina Ali itu anak Abdurrahman Al-Lamani walau Kharban. Aku adalah budaknya orang yang ngajari aku satu huruf. Lah ngajari kitab berbanyak-banyak bertumpuk-tumpuk. 100.000, Mas. Enggak cucuk, Mas. Dan itu penghormatan karena memang santri miskin, Mas. Kepada kiai segitu, kemudian dianggap itu. Nah, jadi ini jangan dilihat yang begini dari kaca TV atau dari kaca layar medsos ya. Kalau dia datang ke pesantren melihat kiai rekoso apa? Ya, susah payahnya kiai di dalam rumah pendidikan pesantren luar biasa. Dohir batin. Saya mau beli tanah nggak punya duit. Nangisnya ya minta ampun. Saya harus umroh, saya harus ke Mesir, tawasul kepada wali-wali kutub agar supaya saya tertolong oleh Allah dengan para kekasihnya. Tak lakoni, Mas. Dan alhamdulillah beli tanah sampai 4 hektar gitu kan. Itu kalau kami harus
harus modal beli tanah, nggak bisa Mas. Tapi orang-orang bilang kan, wah Kiai duitnya banyak ini ngerok dari mana kan, malak dari mana, nggak ada. Itu berkah ilmu, berkah dari Allah dan berkahnya para ulama dan guru-guru kita. Dan ini tidak bisa dibuktikan secara physically untuk dibuktikan matematikanya. Kamu bangun ini dari mana uangnya? Repot. Enggak ketemu. Apalagi dianggarkan. Nggak ketemu, Mas. RAP dulu baru. Nggak ada pesantren bikin RAP, Mas. Iya. Jadi tiba-tiba membangun di tengah jalan sambil nangisnya. Allah menurunkan rizki, Allah menurunkan bantuan, Allah menurunkan dari mana. Kita tidak pernah tahu. Ini saya selalu akan memberikan contoh dari diri saya sendiri. Yang saya pesantren masih baru 6 tahun, masuk 7 tahun. Tanah sudah luas, bangunan sudah banyak. Dari sekolah dari RA sampai perguruan tinggi, sampai Ma'had Ali. Ini dibilang kata orang-orang cepat, tapi nggak ngerti jungkir balik Kiai ini, nggak tidur, nggak apa. Dan bagaimana supaya memberikan fasilitas kepada santri yang supaya bisa itu tidur nyenyak. Kiai ini nggak tidur, santri ini disuruh tidur nyenyak kok. Mosok Kiai ini naik Alphard nggak boleh. Ya ini. Nah, itu kan yang kasus kemarin yang Al-Hozini yang runtuh itu kan. Nah, itu kan dari pemerintah rencananya akan membantu membangun ulang dengan dana APBD. Lah itu sebagian orang mengkritik. Loh, itu kan bukan katakan bukan pesantren, bukan pemerintah, bukan negeri gitulah. Tapi kok kenapa pakai APBN? Nah itu menurut jenengan bagaimana? Jadi begini, penghormatan. Kalau bahasanya Pak Menteri Agama, saya kembali pada Pak Profesor Nasaruddin Ahmad. Negeri ini, termasuk Pak Prabowo, termasuk Pak Jenderal Gatot Nurmantio, termasuk Presiden Soeharto mengatakan bahwa sesungguhnya negeri ini punya hutang besar kepada pondok pesantren, terutama Nahdlatul Ulama. Yang saya ceritakan tadi, proses kemerdekaan negeri ini tidak luput dari para santri dan kiai untuk ikut peran aktif dan memotori kemerdekaan. Kemudian mempertahankan kemerdekaan yang baru 2 bulan tadi, Jenderal Malabi terbunuh tadi, itu kan mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung, 2 bulan setengah. Itu hampir hilang lagi negara. Itu santri yang berkorban. Itu kiai yang punya pesantren dengan santrinya di bawah. Untuk Hizbullah itu adalah NU yang memotori, kemudian kiai dan santrinya dibawa untuk menjadi pasukan perang. Kurang apa negeri ini? Maka kalau Pak Soeharto, kemudian para jenderal, kemudian Pak Menteri Agama sangat fasih, Profesor Nasaruddin Ahmad. Amat besar negeri ini utang budi kepada pondok pesantren. Maka wajar kalau negara itu ngasih APBD sidik kok untuk bangun pesantren yang sedang kecelakaan ambruk kok dikoyok. Itu sungguh orang yang tidak tahu baca sejarah. Kalau dia tahu sejarah ini pasti wajar ya. Dan pesantren dibangun itu mohon maaf itu tadi tanpa RAB kadang-kadang seadanya ditempel, seadanya dapat semen ya ditempel, besok lagi dapat untuk ngecor dak tidak mandek lama Mas, nanti kapan-kapan dilanjut lagi. Itu seluruh pesantren hampir begitu, kecuali pesantren yang memiliki BUMP ya istilahnya, Badan Usaha Milik Pesantren. Kalau sudah mapan seperti Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, itu sudah miliaran badan usaha milik pesantrennya, memiliki hotel, memiliki pom bensin, memiliki pabrik emas, memiliki galangan kapal dan seterusnya. Itu miliaran, triliunan. Nah itu pakai RAB Mas. Tapi kalau pesantren kayak yang saya sebutkan tadi, insya Allah tidak pernah ada RAB. Seadanya dibuat pondasi, seadanya dibuat slope, seadanya dibuat nanti terus sampai jadi bangunan. Yai, terus bagaimana pesantren menghadapi tuntutan zaman yang di tengah kebebasan berekspresi ini yang kadang bertentangan dengan tradisi lama ini, yang terutama di pesantren tradisional ini. Jadi pesantren kita ini dengan modernisasi kehidupan yang sudah makin laju, terutama perkembangan iptek ya, ilmu dan teknologi, maka pesantren tetap mengadopsi itu, tapi tidak meninggalkan al-muhafadzatu bil qatimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, atau ada yang merubah wal akhdhu bil jadidil maslahah. Pesantren tidak pernah akan
bergeser dari manhaj metode dari yang utama tadi. Jadi substansi tidak akan geser, tidak akan hilang. Tapi mungkin sistem pengembangan dan yang lain-lain itu bisa ditambah dan bisa dimutakhirkan di dalam sistem. Misalnya begini, kitabnya tetap itu, gurunya tetap ahli ilmu agama, tetapi sistem digitalisasi misalnya itu kita adopsi. Misalnya transaksi sudah pakai e-banking misalnya, dan orang tua tidak membayar SPP pakai cashless misalnya, tapi semuanya sudah pakai modern. Pelaporannya juga tidak pakai rapot yang kemudian disodorkan, tapi semuanya orang tua sudah bisa memantau anak dari rumah. Itu adalah efek positif dari ilmu dan teknologi. Pesantren mengadopsi itu. Tempat kami juga mengadopsi. Tapi apakah kitabnya berubah, sistemnya berubah? Yang Roan tadi bilang, enggak, tetap ada selalu. Itu rohnya pesantren dan itu benteng local wisdom kita. Kalau kita itu ada dijajah Belanda, Inggris, kemudian merdeka, kemudian kita berubah, bergeser, maka pesantren sudah berubah dari dulu. Kenapa pesantren dari hari ini dengan negara yang berubah pejabatnya, dengan berubah geopolitiknya, ekonominya, tapi pesantren tetap teguh, kitabnya tetap Jurumiyah, Umriti, kemudian Alfiyah. Dari Sulam Taufik, kemudian masuk ke Abi Suja, masuk Fathul Qorib, masuk Fathul Mu'in. Itu terus dari dulu, dari zaman Khulafa Rasyidin atau dari ulama salaf dulu sampai hari ini tidak berubah, nggak bergeser. Al Azhar University juga begitu. Maka tangguh di dalam menghadapi modernisasi atau di dalam menghadapi hegemoni perubahan dunia. Tenang terus. Maka saya katakan tadi tidak euforia. Pesantren adalah benteng terakhir di dalam peradaban di negeri kita. Patoknya, betonnya negeri kita adalah pesantren. Untuk tidak akan terkikis hilangnya peradaban negeri kita ini. Jadi sopan adab asor itu Mas, di anak Gen Z atau Gen Alpha ini hilang Mas. Tapi pesantren masih ada. Apalagi nanti gen-gen yang lain. Hilang. Pesantren masih ada itu. Dan kemudian muncul bahasa feodal. Itu karena apa? Dia justru terkikis peradabannya dengan hegemoni politik dan ekonomi dan dengan perubahan zaman ini. Dia terkikis, maka ingin diucapkan itu karena ingin dia menerapkan perubahan itu ikut sesuai dengan arah pikirannya. Itu sesungguhnya dia yang berubah. Dia yang berubah dan tidak punya lem yang benar kan gitu. Akhirnya terombang-ambingkan dia. Tapi pesantren tidak. Tetap kokoh. Lagi terakhir ya, boleh. Ini kiai pesantren itu kan biasa didatangi calon saat mau pemilu. Ada calon kepala daerah gitu. Biasanya minta doa dan minta restu, dukungan lah. Nah kalau misalnya ada tiga calon kepala daerah gitu, semuanya datang. Mana yang didukung dan direstui? Semua. Ini penasaran. Ini Noho ini. Saya kemarin juga didatangi semua capres, cawapres. Makanya itu. Gubernur juga gitu, kota, wali kota ya, itu biasa. Tapi kita itu kan kiai tidak pernah menolak tamu. Jangankan dia orang terhormat, jangankan dia calon pemimpin. Mohon maaf, orang tidak dikenal, tidak terkenal, datang kepengen ketemu Pak Yai, itu tidak ada yang bisa ngelarang santri. Kemudian ketemu Kiai, hanya ingin curhat dan pulang Mas. Mohon maaf Pak Yai, kami tidak bisa kembali ke Kalimantan, Pak Yai minta transport. Menurut Kiai, kita kasih Mas. Tidak pernah sekalipun sepunyanya, tidak kemudian nanggung total. Tidak pernah Kiai nolak. Ada lagi yang minta doa, minta apa, permasalahan yang sepelik apapun. Jadi kiai itu bukan sekedar ahli agama, klenik pun datang. Jalur doa, jalur dukungan, jalur apa. Ini komplit. Kiai itu dianggap segala-galanya. Lah begini ini, karena mereka husnudon semuanya, kita tidak bolehlah menolak. Balikin menolak calon, salah satu calon, enggak Mas. Kita terima semuanya, kita doakan semuanya. Tapi kembali kepada Allah, dising dati, wallah alam kan gitu. Doanya sama.
Iya. Kalau dukungan, kadang-kadang memang ada yang dimunculkan dukungannya. Ya. Kadang-kadang, Ada. tapi kadang-kadang juga tidak dimunculkan. Karena itu manusiawi dan itu adalah politik. Ada siasah syariah. Politik secara syar'i yang mana yang kelihatan ini bisa lebih membawa maslahah, lebih aman dan amanah. Ini kan kadang-kadang kiai juga punya pilihan. Nah, wajar. Tapi apakah menolak calon lain yang tidak dia ingin dukung pilih? Enggak. Datang didoakan. Urusan tiba-tiba ngasih amplop semuanya itu tidak pernah ditolak, Mas. Mau memberi kok. Apakah kiai pernah narib atau kiai minta? Kan tidak pernah. Tidak pernah. Dan itu tidak ada transaksi bahwa nanti Pak Yai tidak ada. Jadi dia ninggali amplop, ini apa itu kan wujud dari sedekah untuk keterlibatan dia sebagai orang yang calon menjadi pemimpin, maka minta doa. Doa itu mahal. Kalau hanya amplopnya segini, saya kira ya nggak wajar lah itu. Doanya pendek. Doanya panjang pendek itu kan tergantung. Doanya Mbah Kholil Bangkalan itu, kulhu dan Fatihah itu mengalahkan dengan doa yang khataman Quran sama yang panjang-panjang ya. Artinya kiai itu selalu kayak rumah sakit. Rumah sakit jiwa ya ada, rumah sakit pejabat juga ada, rumah sakit. Jadi kiai itu tempat rujukan semuanya. Dianggap kiai punya segala-galanya, punya kasus, jak diskusi ke kiai, minta solusi kiai, terakhir minta dungo kiai, terakhir lagi minta sangu pada kiai. Saya pulang ke Madura, saya mau pulang kemana? Saya mau pulang Jawa Timur Pak Yai, mau pulang ke Jawa Barat Pak Yai. Nggak punya ongkos. Ini kita harus nggak mungkin kayak, saya juga nggak punya. Saya sedang bangun pondok. Nggak mungkin. Iya seadanya yang disaku. Ada-ada amplopnya orang itu belum kita lihat sudah Itulah hati kiai itu selalu bersama dengan masyarakat dan tidak pernah merasa memiliki. Semuanya adalah dari umat untuk umat, dari masyarakat, dari santri untuk santri, wali santri untuk santri, kembali semuanya kepada perjuangan. Kiai tidak mata duitan atau untuk memperkaya diri sendiri, karena sesungguhnya kiai itu untuk perjuangan, apa saja yang dimiliki dibuat perjuangan. Itu beda dengan yang perusahaan-perusahaan yang kalau ada semacam kiai yang memperkaya diri sendiri, mohon maaf itu kasuistik. Nggih. Matur nuwun Kiai. Wah, ngobrol-ngobrol yang ini sudah lebih dari 1 jam, Mbak. Terasa ya. Saking asiknya. Nggih, matur nuwun sudah meluangkan waktu nih di sela aktivitas yang padat dan mau ke Mesir dan Saudi kan ya. Insya Allah nanti umrah mampir Mesir. Itu berarti saya nggak punya duit tuh. Mau doa ke sana. Ibadah sambil doa, wasilah kepada para wali-wali kutub. Karena dulu saya 17 tahun di sana itu selalu saya tawassul kepada para wali-wali kutub untuk hajat dunia, hajat yang lain dan seterusnya itu. Masa kepada orang kekasihnya Allah tidak dikabulkan kan gitu. Kalau saya doa sendiri kan nggak seru gitu. Di rumah doa saya pakai fadolan gitu. Tapi kalau diamini oleh para wali kutub kan ya cepatlah sampai sana. Itulah makna tawassul atau wasilah kepada orang yang dekat kepada Allah. Itu kepada para wali-wali itu tadi. Ya saya selalu itu. Matur nuwun sekali lagi dan kita jumpa lagi di ruang interaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.